ketua pembina dari Judo Indonesia. Me do my two-step. Welcome back to LB Mall. Sekarang ada Kariko di sini, aka Spin Boy, dan one of streetball legend. Gue nggak tahu kenapa legend tuh biasanya kan udah kelar tuh, udah nggak main lagi. Jangan ya. Iya Kayaknya kan? legend kayak Belum ya berarti ya. Belum legend tapi gak demi legend. belum mau gue. Karena belum retired. Karena biasanya kalau legend tuh retired already. Iya kan Kak? Iya. Setuju kan Kak? Setuju. Nah ngomongin streetball nih Kak. Ya. Apa bedanya freestyle sama streetball? Pertanyaan semua orang tuh ya. Ya. Freestyle nih, Jojo kayak gini juga udah freestyle. Misalnya di bench, Ya. kita di bench Ya. nggak dimainin pelatih, freestyle, Oke. freestyle. Belajar roll, Oke. freestyle. Oke. Lagi nonton TV di rumah, freestyle. Tapi kalau streetball harus main basket, harus ada lawannya, harus ada ring, harus ada lapangan. Kalau streetball, definisi gue banyak sih. Any kind konsep basket yang di custom. Oke. Contoh, kita main di komplek rumah, cari 5 yuk. Buat gue itu streetball udah. Iya. Karena kan konvensional rulesnya based on FIBA. Ya, 10 menit kali 4 sekarang. Iya, tapi kan memang semua punya definisi streetball yang beda-beda ya. Tapi Iya. kalau gue streetball sebenarnya kita lihat sekarang yang paling populer kan Profesor kan. Yep. Mainnya beda banget gitu. Walaupun dia juga lebih suka dibilang basketball biasa. Iya. Cuma kemarin sempet Zoom class sama dia bilang ya streetball is basketball. Tapi gue kalau ditawarin di liga waktu itu dia ditawarin sama Big Three. Oh iya? Iya. Yang ada Allen Iverson kan? Iya, yang punyanya Ice Cube tuh. Nah, Sih, gue jujur sempet kok Profesor tetap oke lah dia punya gengsi streetball is basketball bro gitu iya. Tapi dia baru mau main di Big Three kalau dia mainnya kayak dia. terserah dia gitu. Tetap trik gitu. Nah menurut gue sebenarnya streetball pada akhirnya juga definisinya satu entertaining, yang proper, yang proper tuh entertaining. Terus rulesnya bisa di custom, winner stay, Oke. sampai 11, Oke. bola kalah Iya, gitu. iya, iya. Di komplek nggak pakai sendal, itu udah streetball. I see. Menurut Iya, gua iya. ya, Iya, menurut iya. gua tuh streetball tuh seperti Iya. itu gitu. Tapi streetball sendiri itu kan dari USA kan Kak? Iya. Iya kan? Yang Jojo waktu itu sempet sih lihat kayak mixtape-nya N1 Pasti, kayak gitu-gitu. pasti. Cuman Jojo nggak sempet untuk yang ngetrik-ngetrik kayak N1-nya. Iya. Karena waktu itu udah mau hilang sebenarnya itu N1 tahun 2000. Jojo mulai basket tahun 2007. Harusnya belum hilang sih. Justru 2007 tuh peaknya streetball di Indonesia. Oh iya, 2007. 2007, tapi Karena- emang N1-nya udah mulai turun, tapi si streetball di Indonesia lagi peak-peaknya tuh Jo. Oh, Seharusnya, iya, seharusnya. iya, iya. Sampai karena 2011. mixtape itu dapetnya susah, katanya temen Jojo yang punya N1 itu mixtape tuh susah banget dapetnya. Saat itu belum bisa dilihat di YouTube full videonya. Iya. Benar. Benar. Terus habisnya 2007 Jojo sempet pakai sepatunya N1 tuh enak banget, tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Iya. Ya itu berarti N1-nya yang sudah meredup, tapi streetball di Indonesia udah mulai naik. Mereka. Iya. Yoi. Oke. Nah, kan dulu kalau Kariko kan dulu freestyle juga kan? Freestyle juga, benar. Tapi itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Karena ini boleh di cross check ya. Menurut gua 70% freestyle basket di Indonesia saat ini 70% ya. Itu fundamental basketnya gua kasih nilai 6 sampai 5,5. Jelek. Berarti kan dia mindsetnya gue nggak apa-apa nggak bisa main basket, yang penting freestyle. Jadi kalau Jojo bilang itu dua hal yang berbeda, beda. Karena banyak banget orang yang nekunin freestyle tapi dia nggak nekunin basket.
salah itu menurut Tapi gue. sebaiknya nekunin basketnya dulu. Betul, harus wajib. Gue kalau talk show sama mereka selalu gue bilang kalau nggak bisa main basket sih sayang. Seperti itu. Kan freestyle basket, masa nggak main basket? Gitu, Jadi Jo. freestyle tuh kayak gini, kalau karate kan ada, kalau pencaksilat ada dua, ada yang tarian, ada yang bersama-sama itu, Iya. yang menarinya, Iya. bukan menari sih, lebih ke kayak seni Koreo. art, koreo ya, Koreo, ya. kalau koreonya sama yang benar-benar fight. Oke. Itu memang ada yang begitu ya berarti ya, basket juga ada yang begitu ya. Tapi gue yakin pencaksilat yang koreonya pun jago pasti fightnya. Oh. Bener nggak? Logikanya. Ya harusnya sih ya. Harusnya iya. Nah kalau ini basketnya sebenarnya sesimpel gini. Kalau di YouTube sekarang berbagai macam juara freestyle dunia bahkan kayak Buck dari Jepang, Nah ya, ada kamikaze itu 70% gayanya tuh kayak bola yang di atas. Cuma nggak ada dribble kayak profesor. Seperti itu. Balik lagi sebenarnya ke karakter sih. Iya. Kalau gue lebih sukanya yang freestyle basket yang masih nyerempet sama bola basket. Jadi di saat gue fokus ke streetball di 2005, ya. terus gue liat perkembangan freestyle 2008, 2009, gue jujur dalam hati gini sih, ini no offense ya, wah untung gue pindah streetball, karena freestyle-nya jadi makin begini gitu loh. Ya tapi kan itu memang scene yang terjadi di Jepang juga, memang gayanya begitu, tapi to be honest, gue kurang suka. Oke. Gitu, dengan gayanya ya. Iya iya. Iya. Gitu. Nah, ngomongin streetball nih. Ya. Streetball, Kariko kan jadi juara 2 tuh di tahun 2001. Juara satunya siapa? Itu freestyle, Oh itu freestyle ya? Nike freestyle. Oh itu freestyle? Iya. Bukan streetball? Bukan Nike freestyle. Jadi dulu tuh di tahun jadi berkesan banget nih gue. Jadi dua orang yang ngingetin gue untuk ngikutin kontes freestyle basket. Salah satu dua orang. Satu Favoris Palopo. Oke. Kalau Nah, kita tahu. tahu. Satu lagi yang punya lapangan ini Erik Sebayang. Oh iya. Jadi kita lagi makan di food court PS. Tahu nggak dulu tuh food court PS boleh ngerokok loh. Saking tuanya. Jojo mungkin nggak ngalamin. Dulu tuh di mall boleh ngerokok. Dulu di food court ya. Gue masih inget tuh. Karena dulu gue tuh SMA tuh suka break dance, suka ngedance gitu. Oke. Jadi si Erik Wajar sama ya guys, gerakannya kayak begini. jadi si Erik sama si Popo suatu ketika bawa flyer Oke. kompetisi itu, kok kan lu bisa dance nih, kayaknya di combine basket oke juga nih, sama waktu itu sahabat gue namanya Baswa, dia dribble jago. Oke. Wah juga nih, boleh karena kan di iklannya itu dulu Jason William Oh iya. yang dua bola, iya. Yang lagunya nanti ada ya. Iya. Singkat cerita betul, gue juara 2. Juara satunya siapa? Namanya Cobra 82. Gue sampai saat ini masih gak terima sih. Cobra 82 masih eksis gak? Bener, karena beneran setahu gue ya, 3 bulan habis itu juga kayaknya dia nggak ada job deh. Logikanya kan kalau lo juara idol misalnya nih, juara satu idol nih, at least ada job-job Iya, pasti. Ini at all setahu gue, koreksi kalau gue salah, itu juara satu, one of the most historical contest di Indonesia. Karena saat itu kalau nggak 9/11, Iya. itu yang juara ke Amerika. Yang juara ke Amerika, cuma ada 9/11 WTC, jadi gue kayak, ayo lo, jadi nggak berangkat kan, harusnya dia berangkat. Oh gitu. Tapi jujur gue sampai sekarang masih ganjel, kok bisa dia yang menang ya. Katanya sih mereka cuma berhasil bikin koreo suara begini. Berarti gue, masa? Ya sudah lah. Tapi kan kerja keras Iya. tidak. Hard work pays off. Itu dia. Tapi pertanyaan semua orang, bener bang, itu yang juara satunya kemana? I have no idea. Iya. Nggak tahu kemana. Oke. Nah, ini kan masih di area freestyle sama streetball ya. Nah, Kak itu kan sempat tuh juara tuh, ya kan. Dan Kariko tuh paling nggak demen banget kalau namanya juara 2 atau juara 3 dan seterusnya. Peringkat. Yes, itu Juara peringkat satu. guys, bukan juara itu 1. Bener gak? Ya itu sebagai atlet. Iya, bener. Iya. Tapi itu dikasih. Iya. Juara 2 itu mengakibatkan orang bangga dengan juara 2 dan 3. Dan kenapa sih Kak harus juara 1 terus? Maksudnya Kak Riko tuh apa setiap ini? Kenapa harus juara 1? Mungkin pokoknya gue tiap kali ada event gue harus menang. Oh iya betul. Gue
kelas 3-nya itu Andi Batam. Jadi gue Bawahnya Andi Batam? Iya, jadi seorang anak satu SMA yang saat itu 16 tahun, 15 tahun ngelihat kakak kelasnya udah back slam pakai seragam sekolah, gue kayak oke, di Indonesia ada yang bisa begini ya. Jadi di SMA 3 tuh gue selalu ditempa dengan lu mau jago basket, lu harus bisa adaptasi. Ekskul pertama gue di minggu pertama masuk SMA 3 itu ikut ekskul 120 something. Karena ceritanya lagi lu mau gaul ikut ekskul ini nih. Lihat kakak kelasnya kayak Batam dan kawan-kawan. Teladan kan itu ya? Iya, minggu kedua tinggal 40. Minggu ketiga tinggal 20. Teman-teman gue, kok gue jadi anak band aja nih, gue nyerah nih, jago-jago banget. Entah kenapa gue memilih, ya gue walaupun nggak masuk tim inti, gue tetap mau ada di circle itu. Oke. Wah ya, rahasia umum lah, mungkin senior suruh laundry jersey. Gue gak keberatan. Jujur gue baru masuk tim SMA 3 itu pertengahan kelas 2. Karena persaingan ketat sekali. Itu cuma sekolah loh guys. Sekolah, belum klub. Dan kita pernah ngirim 2 tim di kejuaraan yang berbeda, dua-duanya juara. Di saat yang bersamaan gitu loh. Jadi mentality itu gue dapat dari SMA 3, mungkin istilahnya ya malaikat atau segala macam. Oh, lu bisa survive kan di ekskul basket SMA 3. Karena teman gue banyak yang dulu tuh istilahnya rujukan. Yang lu masuk karena jalur prestasi tapi nyerah aja. Tapi mereka nyerah, enggak nih, gue yang penting udah masuk 3, gue belajar aja. Gue nggak kuat tuh lari di Bukit Senayan, pagi bangun, ya udah deh, gue walaupun nggak masuk tim sampai kelas 2 pertengahan, gue tetap mau di situ dan sepertinya ke bawah. Okay. Sepertinya ke bawah, ditambah kalau dari 2007 ke atas 2008 gue ngulik banget mamba mentalitinya Kobe. Wow. Jadi memang secara mental jujur aja gue masih kecil, lumayan berasal dari keluarga yang mencukupi lah. Tapi gue dari SMA gue berasal dari keluarga yang sangat biasa saja. Dan mentality itu tak kenapa gue harus bikin keluarga gue seneng dan gue harus jadi orang sukses. Jadi gue kemotivate kayak gitu loh. Gue harus bisa buktiin sama keluarga gue kita bisa bangkit dengan cara gue. Oke. Gitu. Semangatnya gitu. Nah, ya sebenarnya tapi going there. Oh iya. Mudah-mudahan. Iya, amin. Nah, nextnya nih, AKA Spin Boy. Yeah. Siapa yang kasih? Jadi gue punya senior itu namanya Yohanes Kaya, Nyong, panggilannya Nyong. Yohanes Kaya. Iya, farmnya. Oh iya. Oh, itu dari Ambon dia. Oh iya. Farmnya Kaya. Kaya. Yohanes Kaya. Oke. Nah, terus dia itu OG, legend buat gue, jagoan STA BP, dan punya karakter banget lah. Julukannya Spin Man. Dia senior gue di freestyle. Senior cuma beda berapa freestyle bulan. Okay. Freestyle juga, cuma basketnya juga jago banget juga. Terus suatu ketika lagi latihan. Ya. Dulu di zaman itu, Ya. semua orang spin bolanya nih gini. Gitu Jo. Sama gue balikin. Dia nggak bisa. Anjing, gue nggak bisa, gaya apa tuh kok? Tapi Kariko bisa yang begini? Bisa, iya. Sekarang sih udah cocok nih. Jo, dulu sama gue balikin. Dulu dia nggak bisa. Satu-satunya orang di Indonesia saat itu menurut dia cuma gue di Indonesia. Dulu kan belum ada sosmed kan. Oh iya. Jadi gue mau ngeklaim gue pertama di dunia ya kan. Oh, iya. Juga coba dia di Indonesia menurut si Nyong tuh gue orang pertama. Oke. Dikasih lah julukan. Wah, lo spin boy lo. Karena gini, julukan di basket itu lo harus dikasih orang. Iya. Kayak dibaptis lah gitu. Iya benar. Gitu. Jadi gue dikasih ceritanya. spin man. Gue dikasih spin man, dikasih Nyong. Spin Man itu yang gedenya, spin yang gede. Kalau boy itu berarti adiknya atau anaknya. Adiknya benar. Iya kan, boy. Dari situ berarti. Dari situ. Nah, spin boy itu artinya itu ya guys, yang tadi gara-gara ngebalikin spin yang tadi yang biasa. Nah, pernah dibawa atau selalu dapat prestasi terus? Ceritain dong Kak, 2008, 2009 nggak Kak?
down. Iya, jadi down banget. gue lagi pick-picknya saat itu, gue Yes. lagi pick-picknya All Star 3 kali berturut-turut, Ya. belum pernah ada. Ya. Juara nasional 2 kali di 2008. Hamin seminggu sebelum kompetisi streetball di mana di Depok, gue jatuh dari motor. Gue jatuh dari motor dan gue memaksa untuk tetap tanding. Tetap tanding. Ya. Akhirnya nggak all out. Udahlah. Saat itu excuse gue mungkin gue habis jatuh dari motor. Jadi gue main pakai tangan kiri. Cuma Bener bengkak banget ya waktu baru di kips. Jadi gue main gini. Maksa. Terus di tahun berikutnya gue udah latihan dong. Iya. Gue nggak ada alasan loh. Iya. Kalah lagi Jok. Udah kalah gue nggak kepilih. Oh nggak, itu formatnya tim juara yang mewakili kotanya. Jadi nggak bisa dapat. Nggak bisa dapet All Star. Oke. Gue kalah Jo. Dan itu banyak banget yang ngomong, oh speedboy udah habis. Iya. Karena 2 tahun berturut-turut cuy. Gitu loh. Nah baru di tahun 2010 gue inget banget tuh gue hujan-hujanan beli sepatu Kobe 5. Dan gue bilang sama diri gue sendiri, Kobe 5 iya benar, cuma yang home yang putih Iya. kuning. Gue bilang ini kayaknya bukan yang terakhir ya, cuma gue all out deh. Akhirnya bisa juara Jakarta lanjut nasional. Jadi mungkin orang-orang udah give up di 2 tahun itu, tapi gue tetap mau juara lagi. Di 2010 gue juara, 2011 juara nasional lagi. Wow. Gitu. Jadi Tapi itu gue down banget karena tapi hard work ya, itu kan hard work. pasti lah. Segitunya loh, itu baru streetball loh guys. Gimana yang IBL yang ada terus? Tetap, tapi gini Jo, jangan salah. Kayaknya ini baru sekali gue share di sini. Komunitas itu punya pride yang lebih tinggi loh. Jadi gini, kadang lu pindah komunitas itu. Kalau dipikir-pikir di IBL kan ada kontrak. Kalau gue pindah Oh, iya. klub nggak apa-apa dong. Iya. Kalau di streetball nggak bisa. Etika apa gimana? Iya, jadi lebih pride aja. Oh lu anak Bandung. Oh lu apa? Komunitas lo dari tim A. Oke. Kayaknya kalau lu pindah ke komunitas gue itu lagi berantem aja. Jadi pride-nya segitu tingginya. That's why di saat gue 2 tahun lagi down itu Iya. gue kayak main ke lapangan, apa tuh sorot mata orang udah beda tuh, kayak ya Bang Riko udah habis. Cuma gue bawa itu buat motivasi sih, buat ya Gila sih. gue masih bisa cuy, just matter of time. Gila. Dia tadi tuh nggak perlu pindah komunitas ya? Nggak perlu. Nggak perlu. pindah Soalnya gilanya gini Jo, streetball itu, LA streetball ya, itu cuma punya waktu 2 kali 7 menit kotor. 2 kali 7 menit kotor cepet nggak? Cepet banget Sistem kan? gugur. Oh my god. Can you imagine, lu udah latihan sepanjang tahun, cuma ditentuin 2 kali 7 menit. Dan itu streetball kita berdelapan. Ada kalanya loh, 2 pemain kita lagi ada skripsi lagi. Bang, bentar ya bang, streetball naik mobil satu-satu kan kompetisi amatir. gue tuh juara terakhir di Jakarta 2011 apa? Gue sama Aing Rizky Effendi. Oke. Itu- Oh, yang main ya? Itu Aspak baru juara, dia bilang kok gue sama Kim Hong baru dikasih izin jam 7 malam. Jadi gue main waktu itu konsepnya 3-on-3. Jadi gue main cuma bertiga dari jam 1 siang sampai jam 7 malam, gue main cuma bertiga. Aing datang semifinal final. Itu gila di streetball. Jadi udah kita susunan pemainnya. Hamin 3 kok kayaknya gue harus bener nih Kim Hong. Kita nggak ada kontrak. tapi gue suka sih streetball karena memang membentuk karakter gitu. Tapi memang sih kalau lihat dari apa namanya, apa yang Kariko udah lakuin, mentalitinya udah nggak bisa ditanyain, nggak usah ditanyain lagi. Nah itu gila sampai kayak begitu sama basket. Lu yang profesional yang udah dibayar, gimana? Komitmennya mana guys? Itu sih yang aku dari orang-orang basket yang gila banget sih kak. Tapi sayang Sebenarnya gini, Jo. kenapa mentality itu nggak ada di pro player gitu. Sebenarnya gini, ya mungkin banyak, kita nggak tahu juga. Sebenarnya gue mau koreksi dulu sih. Gila basket banyak, Jo. Orang gila basket banyak. Cuma yang bisa menjadikan itu hasil jadi duit lah. Ya, kita tuh the point aja. Duitnya nggak, orang gila basket banyak. Contoh, no offense. Gue punya teman kecil yang main basket lebih rajin dari gue. Sampai detik ini udah punya anak 2, main basket sehari 2 kali.
pagi sore. Sore itu saya jago nggak? Biasa aja. Itu kan lebih gila basket dari gue. Iya, iya. Cuma mungkin gue definisinya. Iya, definisinya mungkin gue gilanya memang di porsinya. Oke. Gilanya di porsinya dan bisa mempertanggungjawabkan ke keluarga gue, ke orang terdekat gue bahwa Menghasilkan lah intinya itu. iya menghasilkan paling tidak ada impactnya sama jalur hidup yang gue tempuh sekarang. Yes. Berat banget. Gila. Sekarang, cuy. Gitu. Oke. Nah, apa? Ini ke basket juga. Kalau di basket kan kita tahu semua Rico Spinboy itu demen banget sama Kobe. Iya. Wah, ini sepatu LeBron lagi hari ini. Nah, aku tuh nggak kerekam, tapi nanti bakal kerekam. Oh, ini sampai sini doang. Iya, bakal kerekam ntar. Iya. Iya kan? Kenapa sih Kobe banget? Kok sampai segitunya sih sama Kobe sampai apa? Honeymoon aja yang dibawa? Honeymoon ya? Bukan, jadi bukan. Apa sih? Jadi di saat gue ulang tahun, Oh ya, ulang di tahun. saat gue ulang tahun, istri gue beli tanda tangan Kobe, itu buat taruh kamar, ditaruh di sebelah gue bilang gitu, Kobe gue udah taruh aja, bukan honeymoon, tapi Apa itu malam? bukan malam pertama juga, cuma Pas ulang. malam pertama hadiah itu sampai, Iya. gue bawa bingkai itu ke kamar, Oh, oke. baru besoknya gue pajang. Oke. Ya karena Kobe menurut gue contoh yang sempurna aja. Kalau Jordan itu udah terlalu sempurna, cuma Kobe itu contoh yang sempurna karena contoh yang sempurna juga versi gue karena lo di draft nomor 13, lo di draft nomor 13 dan lo 2 tahun pertama jadi pemain cadangan. Tapi result hidup lo bisa punya 5 cincin. Oke, benar. That's right. Itu buat gue lebih gila sih. Karena kalau Jordan udah lah ya, dia udah di sini gitu. Tapi kalau Kobe another example sih. Dan gue suka mentality dia yang memang gue digging banget tuh di internet, buku-buku dia gue beli kayak wow. Semi psycho, bahkan lu bangun jam 4 pagi segala macem, tapi ya seperti itu. Jadi entah kenapa ya gue jadi cinta banget sih sama dia. Karena ditambah kalau lo lebay lo, ya gue juga dapat cerita di berbagai kesempatan. Gue dari kecil tinggal sama nyokap. Ya. Gue nggak punya figur bokap nih. Ya. Jadi begitu lihat idola, gue bisa anjing. Gue perlu satu cowok yang motivasi nih. Ya, Jadi ya, ya. Kobe gue pasang di poster kamar segala Ya, macam. Kobe Bryant seperti itu. Dan mungkin Kobe itu memotivasi salah satunya Kariko. Betul. Nah, Kariko mungkin apa yang dilakuin Kariko juga Kariko tuh pengen jadi motivasi buat orang lain, benar nggak sih Kak? Jadi impact, ya. jadi impact lah. Mudah-mudahan. Impactnya positif untuk adik-adik semua, untuk teman-teman basket semua. Nah, nanti kita kasih tahu apa. Oke. Nah, terus Kak, benefit apa yang Kak Riko dapat dari streetball? Benefit apa yang dapat dari streetball Yang itu tadi salah satunya. Habis itu oke. Big picture. Benefit ya gue dapat teman yang banyak karena teman itu value-nya mahal sekali ya. Ya. Dapat mentality juga karena mental kompetisi streetball gue bawa ke bisnis gue. Gue bawa ke bisnis gue, clothing line gue. Nah, bisnisnya nanti dulu Kak. Iya. Bisnisnya nanti dulu. Kita mau itu bisnisnya ntar dulu. Oke. Apa nih benefitnya? Benefit. Iya apa ya? Bisnis nanti dulu. Waktu, ya. Sekarang gue juga masih amazed sih sampai detik ini nih di bulan akhir Oktober 2020 di masa pandemi. Gue pribadi masih amazed, gue masih bisa bekerja sama dengan LA Streetball ya. It's been 15 years man. Wow, nggak banyak orang basket. It's been 15 years. Jadi buat gue sih, gue bersyukur sama gue wah. Dan itu jadi memicu gue untuk secara personal branding yang lebih proper lagi. Gue bersyukur masih dipercaya sama berbagai pihak juga. Ya. Dan tanpa disadari si streetball ini membuka banyak pintu pertemanan, link dan juga mental sih yang paling penting. Karena menurut gue apa yang gue kerjain kalau emang oke kebawa ke mentality gue di rumah, moodnya jadi bagus dan itu mungkin streetball berpengaruh sangat besar dalam hidup gue. Nah, kalau ngelihat streetball ya Kak, yang Kak Riko udah dapet nih, kan nggak ada tuh tim streetball tuh kayak tim pro. Kalau tim pro kan teman-teman udah tahu ya, ada yang digaji, dapat tempat tinggal, makan, semua udah disediain, ada kontraknya juga di luar gaji. Nah, streetball itu sendiri tuh nggak ada Kak. Karena Nggak ada begitu. Ya, Nah, ada. tapi kenapa orang-orang di streetball tuh ngapain sih sampai ya kayak zaman Kariko lah ya, ngapain sih sampai bela
bela-belain untuk latihan tiap hari lah, untuk workout lah, untuk supaya nanti di 2 kali 7 menit doang itu bisa dapat juara. Why gitu, padahal nggak ada pro-nya gitu. Sebenarnya ada 2 alasan. Dulu di zaman gue 2005 sampai 2012 lah yang prime time-nya menurut gue, itu si All Star Rally Streetball itu lu bisa main iklan, lu bisa keliling Indonesia. Wow. Dan secara media tuh di Plaza Barat Senayan tuh sebelah tenis indoor tuh yang nonton tuh ribuan orang. Jadi lu udah populer, lu dapet duit banyak. Dulu di zaman itu seperti itu. Jadi Pemain kalau pro kalah Kak, kayak gitu. dari segi apanya nih? Entertainingnya. Oh kalah kalau menurut gue. Kalau menurut gue kalah. Kalau menurut gue entertainingnya kalah. Gitu loh. Dan itu sih alasannya kenapa mungkin banyak junior-junior yang mau jadi streetballer, karena mereka tergiur sama aku mau main iklan dong tuh. Oh. Kayak kakak-kakak itu ada di billboard, ada di divisi gitu loh. Iya, Dan memang si penyelenggara ini juga setiap kita roadshow ada kompensasi yang sangat sepadan. Gitu. Jadi di era itu streetball. Jadi orang tuh bakal bela-belain. Betul. Ya itu wajar guys. Betul. Nah, next nih, tadi kita bahas yang soal Kak hubungannya basket sama Urban Ink yang Kak Riko bangun. Iya. Itu related kan? Related banget. Nah, coba ceritain. Karena streetball itu merupakan bagian dari street culture dan kaos gue itu streetwear. Apa tuh streetwear? Streetwear itu kan filosofinya adalah kaos yang memang besar di kultur jalanan. Oke. Ini sekalian drop knowledge nih, Cie. Sadis. Jadi tau nggak Supreme yang lagi hits Ya. itu base-nya skate, Oke. skater, stussy, surfing dan skate. Oke. Jadi kalau yang punya nggak suka skate nggak akan lahir Supreme. Sesimpel itu. Terus OG-nya streetwear di Indonesia 347 dari Bandung, Om Deddy Darman itu surfer. Jadi Air Jordan basketnya jago. Jadi menurut gue brand yang bagus itu clothing ya, di budaya clothing ya, akan lebih bagus kalau man behind the brand itu ngerti kulturnya. Nah itu gue build di Urban. Ya gue kan anak basket, berarti boleh dong gue punya produk yang memiliki semangat dari street culture. Gue bawa dari streetballnya. Partner gue Bian, big dancer, Bigo. Jadi kita nyatu seperti itu. Jadi nyambung banget karena gue berkecimpung di streetball. Jadi karakter brand yang gue build ini istilahnya nggak susah-susah gue mencari karakternya. Gue kadang kalau lagi talk show lagi banyak yang nanya, gue bilang, bang saya bikin kaos apa ya? Lu sukanya apa? Lu yang lebih tahu. Jadi jangan ngikutin tren itu kalau bisnis gue. Terus yang pasti juga kenapa gue bikin Urban, gue dari dulu memang susah diatur nih Jo. Gue freestyle di zaman itu kan dimarahin coach. Oh iyalah. Ngapain lu gaya-gaya? Tapi ada LS streetball, gue bisa ada duitnya lu Pak. Coach sekarang gue boleh juga lo ya. Jadi di dunia streetball itu gue bisa buktiin termasuk ke coach-coach selama gue bisa dapat duit dari sini loh gitu loh. Gitu Intinya loh. sih itu guys. Gitu. Udah ujung-ujungnya duit. Terus gue kerja sama orang di kantornya juga nggak bertahan. Alhasil gue bikin Urban ya sampai sekarang alhamdulillah. Dan Karena biasanya gue nggak bisa kerja sama orang. Oke, tapi memang sih, pasti kalau basketpreneur itu, kok basketpreneur jadinya kan itu, ini episode pertama jadi basketpreneur, ya kan? Kalau entrepreneur tuh memang lebih apa ya? Memang bebas dan maksudnya kita nggak dipatok sama waktu, kan? Terus habis itu dia juga bisa buat peluang usaha, lapangan kerja untuk beberapa orang. Itu sih, gue filosofinya mau bantu banyak orang karena gue di posisi yang jujur yang gue nggak bilang udah sukses, sekarang masih jauh banget mimpi gue. Cuma jujur gue pernah di fase yang minjem duit, kalau memang waduh gue belum dapet duit segala macam. Nah, gue entah kenapa gue bisa memenuhi, semoga orang sekitar gue bisa dapat manfaat dari gue kerja sekarang. Nah, itu dia. Tapi kalau pengusaha itu gitu sih maksudnya, lebih think big lah, daripada yang cuma kita kerja atau apa kayak gitu. Oke guys, sampai ketemu nanti. Oke. One on one nggak sih Kak? One on one dong. One on one, oke. See you.